Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita, Shalom. Kita berjumpa kembali dengan Renungan Harian hari Jumat tanggal 18 Desember 2020. Sebelum kita membacanya, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, apakah kira-kira yang ada di dalam pikiran Zakaria dan Elisabet ketika mereka merenungkan kabar dari malaikat Tuhan bahwa mereka akan diberkati dengan seorang anak laki-laki di masa tuanya? Tentunya mereka merasa gembira dan penuh sukacita. Namun pada saat yang sama pula ada rasa khawatir, takut dan heran, percaya dan tidak percaya. Apakah masih mungkin mereka akan memiliki anak sementara Elisabet adalah mandul? Lalu akan menjadi apakah kiranya anak yang akan mereka lahirkan ini? Bahkan Zakaria menjadi bisu selama kehamilan istrinya Elisabet. Namun malaikat itu berkata bahwa anak yang dilahirkan oleh Elisabet akan menjadi besar di hadapan Allah. Ini menunjukkan bahwa bila Allah membiarkan umatnya lama menunggu karunia-Nya, ada kalanya Tuhan akan berkenan membalas kesabaran dengan menggandakan rahmat Tuhan pada waktunya. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, malaikat menyampaikan bahwa Yohanes akan menjadi besar di hadapan Tuhan, bukan besar di hadapan manusia. Salah satu kesalahan manusia adalah lebih mengutamakan menjadi orang yang besar di hadapan manusia dengan cara meraup simpatik agar orang memuji segala jerih payahnya. Parahnya ada yang mengumpulkan dengan cara tipu sana tipu sini, menyebarkan berita bohong agar lebih unggul dari yang lain. Ada pula yang bermanis bibir untuk mendapat simpati dan dari banyak orang. Bahkan ketika kita mungkin diajarkan, tidak jarang kita mendapatkan pengajaran bahwa untuk mendapat kebesaran maka kita harus mengejar dan mencapai kebesaran itu. Namun berbeda dengan kebesaran yang dihidupi oleh Yohanes Pembaptis. Justru dia mampu melepas kebesaran itu. Dan dari mulut Yohanes Pembaptis keluar sebuah ungkapan emas yang diukir di dalam Alkitab dengan mengatakan, "Dia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil." Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang mestinya diimani kita sebagai orang Kristen. Biarlah hanya Tuhan saja yang semakin besar, tetapi kita semakin kecil. Sebab kita tahu kebesaran orang beriman yang terutama adalah di hadapan Tuhan dan bukan di hadapan manusia. Yang terakhir dari renungan ini, Yohanes juga mendisiplinkan diri dengan menjauhi segala kenikmatan dunia. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, kata malaikat itu. Ini berarti bagi kita yang mau menjadi pelayan-pelayan Allah yang unggul dan mau digunakan dalam tugas-tugas pelayanan mulia, mestinya lah kita hidup dengan menyangkal diri dan menahan nafsu duniawi. Harus mau mati terhadap kesenangan jasmani. Dan karena ini pula lah pelayanan Yohanes Pembaptis dipenuhi dengan Roh Kudus. Pengikut-pengikutnya banyak yang menanti-nantikan pengajaran dari Yohanes Pembaptis. Bahkan pertobatan yang dia seru-serukan di padang gurun diikuti oleh pertobatan massal, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan istana.
Itulah sebabnya malaikat mengatakan, Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, betapa kita menyadari bahwa semua anak-anak Tuhan semenjak dari rahim ibu kita pun, kita adalah orang-orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada seorang anak manusia yang dilahirkan di dunia ini lahir tanpa tujuan. Bahkan kepada Yeremia Tuhan mengatakan, sebelum engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Maka siapapun kita yang menjadi pendengar renungan harian hari ini, mulai dari rahim ibu kita pun, kita telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga kehidupan kita akan membawa dampak terhadap pekerjaan kita di rumah, di lingkungan tempat kita tinggal, di dalam pekerjaan kita yang sudah Tuhan percayakan. Bahkan ketika kita bergabung di dalam pelayanan-pelayanan gereja, bahkan organisasi marga dan lainnya, hidup kita mestilah berbeda dari yang lain. Sebab segala perkataan kita adalah perkataan kuasa Roh Kudus, kata-kata yang dapat menenangkan hati manusia, memberikan penguatan dan pengharapan. Amin, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami boleh Engkau Tuhan ingatkan bahwa semenjak di dalam rahim ibu kami pun, kuasa Roh Kudus itu telah Engkau titipkan di dalam kehidupan kami. Dengan memberikan nafas kehidupan, nafas Tuhan Engkau hembuskan di dalam hidung kami. Itulah Roh Tuhan yang boleh hinggap di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk renungan harian hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan, untuk menjadi yang terutama adalah menjadi besar di hadapan Tuhan dan bukan menjadi besar di hadapan manusia. Betapa seringnya kami Tuhan jatuh ke dalam pujian manusia. Kami jatuh Tuhan mengharapkan kebesaran dari manusia. Engkau Tuhan mengingatkan kami melalui kehidupan hamba-Mu, Yohanes Pembaptis, bahwa Yohanes melepaskan kebesarannya itu agar dia yang datang, Tuhan Yesus yang datang menjadi besar dan Yohanes menjadi kecil. Bapa di dalam surga, biarlah kehidupan kami ini orang akan semakin mengenal Engkau Tuhan yang maha besar dan agung. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, berkati segala pekerjaan kami dalam satu hari ini dan seluruh isi rumah tangga kami. Tuhan anugerahkan damai sejahtera, dan bila di antara kami ada yang sedang menantikan penantian yang panjang, Tuhan biarlah kami boleh percaya, kesabaran kami Tuhan perhitungkan, dan iman pengharapan kami kelak akan Tuhan balaskan berlipat ganda sesuai dengan janji Tuhan yang indah pada waktunya. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita untuk satu hari ini. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.